Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Berjamaah Channel rahimakumullah, kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya ingin kita merenungkan kembali tentang Islam. Islam itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu bagaimana kita meletakkan prioritas dalam kehidupan. Islam berasal dari kata salima yang artinya selamat, tetapi juga artinya adalah kita berserah diri secara total. Artinya kalau kita sudah berislam, kalau kita mengaku kita sebagai seorang muslim, maka seluruh kehidupan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang beragama Islam atau yang mengaku beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa beramal dengan ikhlas. Ikhlas itu para ulama menjelaskan adalah sebuah usaha untuk memurnikan segala amalan kita itu hanya untuk Allah. Namun di dalam kehidupan itu perlu usaha. Oleh karena itu ulama juga menjelaskan bahwa ikhlas itu adalah sebuah usaha kita untuk senantiasa menyerahkan segala amalan kita itu hanya untuk Allah. Nah, sebenarnya sangat sederhana kita kalau kita ingin merefleksi atau mengevaluasi, mengintrospeksi amalan-amalan kita. Misalkan kalau kita diajak beramal untuk kebaikan, maka kita lihat diri kita, apakah amalan kita itu benar-benar karena Allah atau bukan. Di dalam kehidupan biasanya kita itu selalu saja ada alasan-alasan lain. Contoh sederhana misalkan, kalau saya seorang guru, maka ketika saya ingin mengajar, saya harus melihat diri saya, apakah saya mengajar itu karena Allah atau karena sesuatu yang lain. Kalaulah kita itu mengajar hanya karena mendapatkan honor misalkan, mendapatkan gaji, maka itulah sebagai tantangan bagi kita. Harusnya sebagai seorang muslim, dia itu mengajar karena Allah. Itu akan beda hasilnya. Kalau kita bekerja karena Allah, maka kita akan mengerjakan sesuatu itu dengan maksimal. Kita tidak mudah komplain. Kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Misalkan, kalau seandainya kepala sekolahnya misalkan kurang respect kepada kita, kurang memperhatikan kita, tidak, no problem, tidak masalah. Karena kita bekerja adalah untuk Allah. Nah, sebaliknya kalau ciri-ciri kita, Islam kita sudah terdistorsi atau sudah rusak sedikit demi sedikit, kita itu sering sekali komplain. Kita sering menyalahkan orang lain. Kita tidak pernah melihat diri kita sendiri. Hal-hal yang sederhana saja bisa menyebabkan kita gagal untuk melakukan amal soleh. Para ikhwan rahimakumullah, pemirsa Berjamaah TV yang senantiasa dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalaulah kita diajak ikut ta'alum atau bahasa kita taklim misalkan. Lalu kita menolak. Menolaknya itu alasannya misalkan ada si fulan, kalau si fulan tuh ada hadir maka saya tidak mau datang. Atau misalkan yang isi cuman ya yang itu aja. Tidak mantap gitulah. Maka itu sebenarnya adalah sudah bukti distorsi rusaknya Islam kita. Karena kehadiran kita di sebuah ta'allum, majelis taklim, itu adalah sebuah ibadah. Kenapa kita gara-gara
hal yang sepele itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu adalah bukti bahwa kita sebenarnya sudah degradasi, penurunan kualitas keimanan, penurunan kualitas keislaman kita. Maka hati-hati, buktikan bahwa kita yang sudah melaksanakan mubai'ah ini adalah orang-orang yang sudah berjanji kepada diri sendiri untuk lebih giat lagi di dalam melaksanakan Islam. Jangan sampai hal-hal yang sepele itu menghalangi kita untuk beribadah. Coba bayangkan ya, di zaman Rasulullah, para sahabat, mereka berjihad itu dengan harta dan nyawa mereka. Kita hanya untuk hadir taklim saja, banyak alasan yang bisa kita sampaikan untuk tidak hadir. Berarti kita itu sangat kecil, sangat kecil. Tidak ada nilai juang sama sekali. Boro-boro kita ingin misalkan memperbaiki hubungan silaturahim sesama kaum muslimin, ya. Kita mempertahankan ego kita, mempertahankan rasa tidak suka kita. Padahal itu bagian daripada kerusakan yang dihembuskan oleh syaitan. Apa untungnya kita memelihara kebencian kepada sesama kita? Padahal Allah menurunkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya salah satunya adalah orang-orang yang selalu bersikap positif, bersikap terbuka dan pemaaf kepada seluruh orang. Pemirsa rahimakumullah, itulah sedikit tips. Bisakah kita menilai diri kita sendiri? Jangan suka menilai orang lain. Lihat diri sendiri, apakah kita hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin. Karena maut sebentar lagi menjemput kita. Jangan sampai kita dalam kondisi yang masih terpuruk, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Semoga yang singkat ini bisa mencerahkan dan membangkitkan semangat untuk memperbaiki keislaman kita. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.